Beliau mendengar itu Rasulullah mengatakan, "Man ahdasa fi amrina hadza." Barang siapa yang membarukan sesuatu dalam ajaran Islam, sesuatu yang baru, mengerjakan sesuatu yang baru dalam ajaran Islam, maka dia tertolak. Jadi hadis ini masuk dalam kategori hadis bid'ah. Mawal bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah. Sesuatu ibadah yang tidak pernah dikerjakan baginda Rasulullah. Nah, hadis ini pendek, tapi muatannya dalam. Ketika sudut pandang kita mengartikan hadis ini cuman sekedar tulisan saja, yaitu harfiah saja, maka kita pun tidak akan mengetahui maksud apa tujuan hadis ini. Bahkan ditambahkan biasanya, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah fitnah. Sesuatu bid'ah itu adalah sesat, sesuatu yang baru itu adalah sesat, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Nah, kalau kita memahami ini secara internet, ini bahayanya luar biasa. Timbul sebuah perpecahan di antara umat. Jadi menurut tarikhul Islam, ketika hadis ini keluar, asbabul wurud, dan kemudian ketika Rasulullah sudah meninggal ataupun sebelum meninggal, Rasulullah berpesan di khutbatul wada, khutbah terakhir ketika musim haji, ya, bahwasanya sebagian ulama mengatakan ini adalah ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah aku lengkapkan seluruh syariat ajaran Islam, sudah aku berikan aku ridho akan nikmat itu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya nikmat apa yang paling terbesar? Nikmat kita masih dalam agama Islam. Dan inilah sudah lengkap agama yang sudah aku susun dalam sebuah ajaran khususnya buat umat. Nah, ketika ada kalimat sesuatu yang tidak pernah dikerjakan baginda Rasulullah lalu kita kerjakan, itu namanya bid'ah. Ulama mengambil garis besar. Apakah hal ini jelas-jelas sesat atau tidak? Karena ulama lagi membagi dua, ada namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Kok ada bid'ah hasanah? Dari mana bid'ah hasanah? Kalau kita merujuk ke hadis yang lain, kullu bid'atin, segala sesuatu, semua yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah adalah sesat. Oleh karena itu di hadis yang lain, tarjimul hadis bil hadis, tarjimul bil Quran, tarjimul Quran bil Quran. Tidak bisa dengan sudut pandang kita. Makanya butuh pemahaman ini, butuh seorang guru. Apalagi yang bersanad, yang terus dia belajar guru. Nah, itu yang akan mendapatkan syafaat dari guru kita. Butuhnya pengetahuan ini, masya Allah, luar biasa. Jadi ketika setelah zaman baginda Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar takut dengan hadis ini. Oleh karena itu ada timbul perdebatan di antara para sahabat tentang apa? Tentang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang pada saat itu bercerai, ya, ada di pelapah korma, ada di batu, ada di tembok, di pohon ditulis, ada dipanggil Sayyidina Umar, manggil seorang yang betul-betul jenius, ya. Zaid bin Haris, masya Allah, ini luar biasa, hafalannya luar biasa. Begitu juga anak daripada Sayyidina Umar, yaitu Hafsah, Sayyidati Hafsah, yang menjadi istri Rasulullah ke berapa? Sayyidati Hafsah. Tadi kalau Sayyidati Aisyah istri ketiga, kalau Sayyidati Hafsah istri keempat. Beliau mengumpulkan, bahkan mengatakan pada Sayyidina Abu Bakar, kalau ini nggak dikumpulin Al-Quran, ini akan ada perpecahan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan baginda Rasulullah. Kata Abu Bakar, tapi ini tidak dikerjakan sama baginda Rasulullah. Lalu bagaimana? Ya harus kita kerjakan, karena itu urusannya umat, itu urusannya para sahabat akan ada pertikaian.
Akhirnya sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal, beliau mengiyakan, ya silahkan teruskan. Kalau memang itu ada kebaikan di dalamnya. Akhirnya dirumuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dikumpulkan satu persatu sampai Sayyidina Umar pun meninggal dunia, tidak bisa terkumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dan akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan yang memulai dengan Mushaf Utsmani. Akhirnya jadilah satu kitab yang sampai saat ini kita bisa baca, yaitu kitab Al-Quran. Kalaupun ini disebut bid'ah karena tidak pernah dikerjakan baginda Rasulullah, berarti ini bid'ah. Oleh karena itu ulama mengambil bahwasanya ternyata ada di antara bid'ah dolalah maupun ada namanya bid'ah hasanah. Kalau memang baik boleh dikerjakan. Bukan hanya zaman sekarang, di zaman dulu juga ada perpecahan. Makanya semua mazhab, ada ratusan mazhab yang pada saat zaman sahabat sampai zaman tabi'in, akhirnya dicetuskan bahwasanya yang digunakan, yang kita ambil cuma hanya 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbal. Dan ini harus kita cerna. Kalau kadang-kadang kita timbul perpecahan, karena sekarang aja kita banyak perpecahan di antara kita. Seharusnya nggak usah kita mikirin ibadah orang. Ibadah kita aja belum tentu benar. Kenapa kita harus ngeliatin atau menyalahkan ibadah orang? Yang jadi permasalahan tidak boleh menyalahkan, karena itu yang sering terjadi di antara kita, saling salah menyalahkan. Padahal perintah Allah jelas. Wala tafarraqu, jangan kau bercerai-berai. Yang ada ribut masalah ini, ribut masalah ini. Apalagi sunnah. Ketika urusan sunnah, kita lihat dulu tarik maksudnya apa sunnah. Dasar hukum sunnah ini adalah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak ada masalah. Karena sering kita hidup di lingkungan kita, ribut, permasalahannya sepele. Masalah sholat tarawih, masalah kunut, ya. Ada yang kunut, ada yang tidak. Kenapa kita harus masalah? Silahkan, tergantung imamnya. Kalau imamnya pada saat sholat pakai kunut, ikut pakai kunut. Ketika imamnya nggak pakai kunut, ya udah nggak pakai kunut. Karena memang ulama sendiri yang membuat ada pemetak-metakan antara NU dan antara Muhammadiyah. Sama ibadahnya. Kalau kita paham, kita belajar atau mengaji atau mengkaji ilmu lebih dalam, kita paham hidup di tengah-tengah kita bagaikan ikan di lautan. Laut itu airnya asin, betul ya? Asin. Tapi apakah ikan itu asin? Tidak. Yang asin itu air laut, tapi ikannya tidak asin. Hiduplah seperti ikan. Walaupun kondisi apapun, tetap ya, apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari, itu jadi pegangan kita. Kedua, ketika kita hidup, ya, kita hidup di Indonesia yang mayoritasnya ya, ngambil penganut apa mayoritas besarnya NU dan Muhammadiyah. Gak usah kita harus ngelawan dengan apa arus ombak di lautan, maka kita akan ribut, kita akan berpecah, kita akan bertikai dan bercerai segala macam. Intinya tidak boleh saling menyalahkan. Kan sering tuh, ya mohon maaf, kita sholat gitu ya, sholat di samping kita, ketika dia tahiyat jarinya muter-muter, betul? Ini ada hadisnya, boleh. Yang jadi masalah, ngapain kita ngeliatin orang sedangkan kita lagi sholat? Yang ada kan kita yang dosa. Akhirnya kita sendiri yang pusing, itu kepalanya muter-muter gitu. Biarin aja dia mau sholat begitu, silahkan ya, itu hak dia yang dia belajar, dia ilmu. Yang jadi masalah, kita sering menggurui orang ataupun menyalah-nyalahkan orang. Seorang yang berilmu pun seperti Imam Sudais ya, datang berkunjung ke Indonesia. Yang kita paham,
bahwasanya mazhab Imam Ahmad bin Hambal tidak menzaharkan kalimat bismillah. Kalau kita sholat di Masjidil Haram itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika beliau diundang ke Indonesia untuk sholat, apa yang terjadi? Dia pakai kalimat bismillah jahat. Sholat istiqamah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena dia tahu tentang ilmu. Tidak ada perbedaan, ya, silahkan, karena masing-masing mazhab sudah mengemas ajarannya masing-masing. Tidak ada perdebatan, tidak ada yang jadi bikin masalah. Yang jadi masalah kita yang nggak punya ilmu, kita nggak paham ilmu, akhirnya saling salah menyalahkan. Saya sering diundang imam Jumat, dan biasanya saya nggak langsung jadi imam, cuma khutbah aja. Tiba-tiba disuruh imam, saya kaget. Loh kok saya suruh imam? Enggak, saya udah paham Ustaz, saya udah kenal Ustaz, jadi Ustaz nggak apa-apa imam aja. Padahal dia ada imam rawatibnya. Gak lama saya imam di situ. Dan kebiasaan sholat di situ, setelah sholat nggak pakai baca zikir. Saya nggak pakai zikir. Karena apa? Kebiasaan di masjid itu begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah saya pulang, murid saya ada 2 orang. Dia nanya, loh, kok Ustaz udah pindah aliran? Kok nggak pakai zikiran lagi? Kalau ente lihatnya di masjid yang sebelah sono yang pakai zikiran, tiba-tiba setelah sholat saya nggak pakai zikiran, nah itu pun salah aneh. Ini karena kita masuk di masjid yang emang model-modelnya begitu. Ya akhirnya apa? Hindarin fitnah sesama kita. Itu terjadi. Jadi fitnah ini masalah itu. Akhirnya harusnya kenapa? Kenapa kita nggak berbaur saja? Karena Islam itu satu. Kita harus pecah belah, kita harus menyalahkan ini. Ketika dia menyalahkan kita, kemudian kita menyalahkan dia, sama saja. Berarti tidak ada yang benar dalam hal ini. Untuk itu, ketika kita memahami segala sesuatunya dengan referensi yang banyak, kita banyak mendengarkan nasihat-nasihat para guru, insya Allah jalan kita lurus. Insya Allah apa yang kita lakukan, ibadah kita tidak tertolak. Karena bukan dilihat dari apa yang harus kita kerjakan, tapi lihat tujuannya. Kita mau melakukan yang namanya kegiatan Maulid Nabi. Tujuannya kita apa di situ? Untuk syiar, untuk silaturahmi. Di dalamnya ada apa? Ada baca Al-Quran, ada bacanya puji-pujian, ada tausiah. Dan itu bukan hal yang baru dalam Islam. Kalau ada hal yang baru dalam Islam, contohnya ketika kita sholat subuh di sini 3 rakaat, nah itu baru. Paham gak Pak? Jadi kalau lihat, nah ini tidak, saya pun akan mencegah orang. Karena apa? Sesuatu yang baru itu yang tidak diperbolehkan oleh baginda Rasulullah SAW. Puasa di bulan Syawal 30 hari, harusnya bulan Ramadan yang sudah ditentukan, itu yang sudah lengkap. Haji tiba-tiba di bulan Agustus, orang kita lagi memerdekakan di berangkat haji, mau mana berangkat haji? Hari salah nih. Ya, sudah ditentukan, itu sudah haji sudah ditentukan, puasa sudah ditentukan, zakat sudah ditentukan. Hal yang ini ketika tidak ikutin aturan, berarti dia mulai aturan yang baru. Itu maksudnya. Jangan sampai keluar dari koridor. Tapi apapun yang kita kerjakan, sunnah apapun, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam doa. Kalau itu memang baik, silahkan. Karena apa? Kita ngejar banyak pahala. Pasti tuntutan kita, pikiran kita sudah seperti halnya yang sudah kita lakukan sehari-hari. Cuma mungkin ditambahin saja. Nah, hal-hal yang baru, hal ibadah, sunnah dan sebagainya, kalau memang tidak ada syariat, tidak tuntutan, nah itu kita tinggali. Kenapa? Karena tertolak. Jadi maksud hadis ini Rasulullah mengatakan